Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Badal Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya berdiri di depan pintu gerbang Makom Keramat Pangeran Tubagus Angke. Dan pada malam hari ini saya akan menemui seorang narasumber. Beliau adalah pengurus Makom Keramat Tubagus Angke. Karena pada malam hari ini kita akan mengupas sejarah, bukan hanya sejarah Makom Keramat Tubagus Angke, tapi sejarah juga tentang Masjid Jami Angke Al-Anwar, yang mana masjid tersebut masih ada kaitannya dengan Makom Keramat Tubagus Angke, dan letak masjid tersebut ada di depan Makom Keramat. Untuk itu para sahabat, mari ikuti saya semuanya. Nah, para sahabat Badal Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya saat ini sedang berdiri di pintu gerbang Masjid Jami Angke Al-Anwar. Nah, di sebelah kanan kita ini adalah masjidnya, dan di sebelah kiri kita itu adalah Makom Keramat Tubagus Angke. Dan kita akan menemui Raden Irfanata di Harja Mertakusuma, yang mana nanti beliau yang akan menjelaskan langsung bagaimana sejarah Masjid Jami Angke Al-Anwar dan juga bagaimana sejarah Makom Keramat Tubagus Angke. Mari para sahabat. Nah, para sahabat Badal Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang bersama Raden Irfanata di Harja Mertakusuma, yang dimana beliau yang akan menjelaskan bagaimana sejarah Masjid Jami Angke Al-Anwar dan juga sejarah Makom Keramat Tubagus Angke. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Habib, kami dari Badal Channel ingin mengetahui bagaimana sih sejarah Masjid Jami Al-Anwar ini, karena yang saya lihat masjid ini beda dengan masjid yang lainnya, yang mana di sini ada beberapa anak tangga dan juga pintu yang agak unik nih, bergambarkan seperti keris. Mungkin Habib nanti bisa menjelaskan kepada pemirsa semuanya apa sih sebetulnya filosofi daripada masjid ini. Dan nanti setelah ini saya juga ingin bertanya kepada Habib bagaimana sejarah daripada Makom Keramat Tubagus Angke. Insyaallah kita masuk ke dalam aja dulu. Oke, mari para sahabat semuanya. Duduk sini, Rena. Nah, seperti inilah Masjid Jami Angke yang saat ini disebutnya Al-Anwar. Jadi Masjid Jami Angke Al-Anwar dalam kondisi situs cagar budaya yang di bawah pengasuhan mereka semua, dan kita hanya sebatas merawat, merapikan, dan menata dari setiap kegiatan-kegiatan yang ada di masjid sini. Yang tentunya masjid ini memang sangat unik dan sangat berbudaya sekali. Untuk masjid dalam filosofinya ini sendiri sangat banyak, karena dibangun dengan dasar tekad dan perjuangan para hati, para pejuang yang datangnya
dari setiap wilayah. Tentunya ada dari Mataram, ada dari Demak, ada dari Bali, ada dari Cina, sampai Eropa pun di masjid ini dimasukkan dalam filosofi. Jadi masjid ini sangat kental dengan perjuangan. Kalau kita tarik sejarah masjid, adalah benteng dari para pejuang-pejuang kita yang ada di masjid ini sendiri. Contohnya di kampung inilah, seperti Pangeran Syarif Hamid, Tubagus Sangke, dan panglima-panglima yang lainnya pun ada di Tubagus Sangke, di makam keramat Tubagus Sangke. Iya. Dan untuk filosofi masjid sendiri, kita memiliki 5 anak tangga. Ini untuk masuk ke dalam masjid ini, kita harus mengenal dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Apa sih makna 5 ini sendiri? Oh, iya. Nah, makna 5 ini sendiri adalah ada di rukun Islam. Jadi rukun Islam yang masuk di anak tangga sebelum kita mengenal ke dalam untuk mengenal keyakinan kita dalam rukun iman. Kita harus mengenal dulu rukun Islam. Ya, ini anak tangganya. Dari 1, 2, 3, 4, 5 kita berdiri di atas ini. Kita berdiri di atas ini, baru kita mengenal. Ini kita baru mengenal. Namanya rukun Islam. Jadi rukun Islam itu sendiri terdiri, mungkin sudah pada jelas lah rukun Islam untuk semua jamaah. Kita mengenalkan rukun Islam di sini sebelum kita masuk. Nah, pintu ini berbentuk seperti pintu kerajaan. Iya, iya. Pintu kerajaan yang sifatnya seperti keris, 2 bilah. 2 bilah keris. Dan ini masih asli. Ini masih asli, masih dipertahankan sampai saat ini. Dan pintu ini terbagi 2. Terkunci ternyata. Nanti kita buka. Nah, ini terbagi 2 sebelum kita mengenal. Sebelum kita mengenal. Untuk pintu 2 ini adalah unsur manusia. Unsur manusianya terhadap diri kita sendiri. Dalam diri kita sendiri ini tidak lebih dan tidak kurang dari 2. Apa aja ya? Apa aja tuh? Ya, seperti tangan kita 2, Oh iya. mata kita 2, telinga kita 2. Itu kan unsur yang Allah ciptakan kepada kita. Betul, betul, betul. Jadi unsur kita untuk masuk ke dalam masjid ini, kita harus mengenal diri kita dulu, meyakinkan bahwa kita ini benar, kita, aku, gitu. Iya. Atas dasarnya dari rukun Islam itu sendiri yang kita pelajari. Kita harus mengenal diri kita, intinya dari pintu ini, baru nanti kita bisa masuk. Saya akan buka dulu sebentar. Nah, para sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan daripada Raden Irfanata Dirharja Martakusuma bahwasanya filosofi masjid ini diawali dari anak tangga yang berjumlah 5 tingkatan yang menggambarkan tentang rukun Islam. Lanjutkan dengan pintu masjid. Sudah Dan terbuka. untuk selanjutnya, mari kita lihat di dalam masjid ada apa saja dan apa saja filosofinya. Mari. Nah, kita akan masuk. Assalamualaikum. Disinilah tempatnya masjid kita. Unsur diri manusianya baru bisa mengenal masuk ke dalam. Nah, di dalam ini kita akan mengenal namanya rukun iman. Dari mana rukun iman? Nah, pintu ini terbagi 3. 3 pintu terbelah 2 menjadi 6.
Jadi ini pintu pusat, Iya. pintu samping kanan kirinya sama dengan pintu pusat, ada 2. Jadi itulah kita mengenal rukun iman kita. Dan setelah kita mengenal rukun iman kita sendiri di sini, kita juga nggak bisa langsung mencerdaskan diri kita, mempintarkan diri kita, meyakinkan bahwa diri kita ini beriman. Padahal kalau kita tidak mengenal soko guru itu sendiri, kita nggak akan bisa cerdas sampai kapanpun. Iya, betul. Nah, disinilah masjid ini ada 4 tiang yang menjadi filosofi soko guru. Nah, inilah 4 sahabat, 4 imam mazhab yang kita yakinkan saat ini untuk menuntut ilmu agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa, Betul. menjadi orang yang benar-benar mengerti dirinya sendiri. Nah, ini kita baru mengenal. Baru kita setelah masuk mengenal ilmu, kita akan mengenal dari setiap rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya itu ada pada jendela. Jendela ini, mari kita hitung jendela. Jendela di sini, di depan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ini maksudnya apa? Kalau 10 ini disebut malaikat. Malaikat Allah itu yang wajib kita ketahui, Iya. 10. Nah, inilah. Jadi semua malaikat yang kita ketahui 10 itu harus kita yakini karena memang sudah perintah. Nah, di sini pun sama 10. Iya. Di sini ada lagi, beda lagi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi berbeda ya. Iya, Yang di sebelah sana itu 10. terlihat sama, tapi beda. Iya, kelihatannya sekilas sama ya. Sama. Tapi ternyata di sebelah sini hitungannya tidak 9. 10, 9. Itu filosofinya apa? Nah, ini filosofinya, ini akhir batas manusia. Hanya 9. 9. Bisa disebutkan 9 para wali. 9 para wali. Yang itu 9 para wali yang mengenalkan kita perjuangan. Iya. Yang saya bilang tadi, masjid ini adalah perjuangan. Jadi dari 9 para wali perjuangannya masuk ke dalam masjid ini. Sampai kita lihat lagi, sebelahnya lagi, masih terlihat beda. Ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Yang di sebelah sini ada 20. Jadi di bagian sebelah barat ada 20. Nah, ini 20 ini filosofi dari sifatnya 20 Gusti Allah. Diambil dari sifat 20. Dan di sini pun sifat 20 itu terbagi 4. Terbagi 4 yang diajarkan oleh guru-guru kita di sini. Jadi sifat 20 itu terbagi 4, 1, 5, 7, 7. 1, 5, 7, 7. 1, 5, 7, 7. Jadi satunya itu wujud. Iya. Yang 5-nya kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, kiamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrati rodak. Ilmu, hayat, sama, basor, kalam, mudirot, muridan. Haliman, hayat, samian, basiron, mutaka, liman. Jadi ada 1, 5, 7, 7. 1, 5, 7, 7. Nah, itu 1, 5, 7, 7 akhir dari perjuangan Pangeran Tubagus Sangki. Jadi masuk filosofi di masjid ini. Ya, ya. Nah, kita balik ke mimbar. Nah, mimbar juga sama, ada 5 undakan. Ada 5 undakan untuk mengenal. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5. Ini 5 undakan ini sama seperti tadi, mengenal rukun Islamnya, baru beliau bisa menyampaikan
apa yang ingin dia sampaikan dalam berkhutbah, baik itu sampai dalam perjuangan, agama, sosial, budaya. Silakan sesuai dengan keinginan, akan tetapi karena ini sudah menjadi masjid, kita menjadikan tempat ini adalah tempat mubalik, mimbar gitu. Nah, ini masjid Jami Angke yang sampai saat ini pengurus coba mempertahankan unsur dari situs Cagar Budaya itu sendiri. Dan sebenarnya situs Cagar Budaya ini sendiri juga ada pengurusnya, yaitu juga masih Om gitu. Yaitu beliau Ustadz Abian. Nah, beliau yang mengurus sebenarnya. Kalau saya bagiannya sebenarnya makam keramat. Oh, di makam Jadi sudah keramat. dapat bagian-bagian. Jadi semua mempunyai bagiannya masing-masing ya. Karena tadi kita izin sama beliau, alhamdulillah beliau mengizinkan, kita coba. Untuk saat ini masjid masih utuh, lingkaran atasnya masih pada kelihatan. Nah, di atas nih, atas ini tempat pengintai. Gitu. Jadi di atas ini masih ada ruangan lagi ya? Ada ruangan. Oh, masih ada ruangan di lagi atas. di atas. Jadi di atas ini ada ruangan untuk pengintai. Kalau dulu, zaman dulu itu dari sini sampai ke Cilincing itu kelihatan. Sampai ke Cilincing. Sampai Cilincing kelihatan. Loh, Ini tempat pengintai. Karena memang dasarnya ini paling tinggi. Gitu. Jadi kalau ada para penjajah lewat laut itu kelihatan. Dari sini sampai ke Tanara itu kelihatan. Tanara Banten. Banten. Karena jalurnya memang jalur dekat. Sebenarnya Tanara itu dekat sebenarnya. Kalau kita lintas laut nih, dekat. Jadi sama-sama terlihat. Inilah filosofinya. Masjid sampai di situnya juga pelang-pelangnya bertuliskan Arab. Di baliknya kembang, di baliknya ini tulisan Arab. Alhamdulillah masjid dalam keadaan seperti ini. Cuman ya udah hampir kena punah tuh, kena rayap-rayap. Iya. Sudah termakan usia ternyata. Makanya kita kemarin itu waktu ada restorasi ingin merubah itu, tapi kita nggak berani karena menghilangkan bahasanya. Nah, sekarang kita coba mencari restorasi yang bisa menambal sulam. Gitu. Iya. Ya mudah-mudahan ada orang ahlinya untuk meneruskan perjuangan-perjuangan ini semua. Nah, ini sangat sayang sekali ya. Ini para sahabat, ya ternyata ini masih asli daripada bangunan yang lama. Cuman sangat disayangkan ini sudah mulai banyak yang keropos karena termakan usia. Namun insya Allah nanti akan mencari bagaimana caranya untuk merenovasi ulang, tapi dengan tidak merubah keaslian daripada bangunan tersebut. Biasa saja. Pangeran Tubagusanke makamnya ini. Nah, ini makam Tubagusanke, nisannya pun aslinya masih kayu.
Nisannya kayu, dan nisan ini memang dicari aslinya. Dari tahun ke tahun ini banyak yang mencari sejarah nisan, karena nisannya sudah tertera bahwa Tubagus Sangke adalah pejuang yang hilang saat itu katanya. Tapi untuk keluarga, alhamdulillah selalu bertahan, karena di masa-masa itu memang sulit untuk kita utarakan, untuk kita sebutkan siapa Tubagus Sangke, karena memang masa-masa itu masa pelik buat keluarga. Makanya dari keluarga sendiri banyak yang mental dari Angke karena kekhawatiran. Nah, kita yang bertahan di sini terus memperjuangkan bagaimana caranya kita merapikan agar makam tersebut tetap terlihat, tetap utuh dengan apa adanya, karena beliau sendiri adalah sejarah dari Sunda Kelapa ke Jayakarta. Nah, inilah beliau, sosoknya beliau, makamnya ini, dan beliau regenerasi penerus dari Patahila atau Palatehan.